tidak ha- tidak harus apa namanya, tidak harus pertemuan tiap hari gitu. Harusnya kebijakan-kebijakan itu bisa menjadi pilihan-pilihan lah ya. Ini banyak yang di kampus juga ya. Ada Nah, satu, dua, tiga, empat, lima orang yang di kampus. Yang lain di tempatnya masing-masing ya. di kos, Bro. Di kos, Ada yang Pak. di kos, Pak. Oh, ada yang di kos juga ya. Oh iyalah, sama lah. Saya lagi yang ngekos nih. eh ada saya share dulu sebelum kita mulai kuliah. Kita pengetahuan yang praktis saja, yang kondisi-kondisi di daerah kita, yang nanti kita pandang dari sudut kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada gitu ya. Saya share dulu lah ya. Ini sudah dikasih otorisasi ya, Pak Udah bisa, Abdullah. Bro. Pak Abdul, ya Silakan, oke. Bro. Ya, Aduh, Bro. Gambarnya. kelihatan, kelihatan nggak? Iya, Udah, kelihatan. Kelihatan ya. Pak. Ini Oke, di ini mana nih, Prof? ya di tempat yang saya sebutkan tadi ya, di Concong Oh, ini. luar ya. Concong. Mm-mm. Ya, ini resolusi tinggi, jadi bisa dilihat detailnya. Berarti lagi surut nih ya, Pak. Iya, lagi surut. Nah, jadi resolusinya masih bisa sampai segini ya. Iya. Tapi Ini ini enggak. bukan suku Sakainya kan, Pak? Oh, bukan. Ini suku Duano kalau di sini. Suku Duano namanya. Mm. Ya, ini gambarannya. Nah, yang mau menjadi pertanyaan saya itu, Sini anak kakak kakak. oh iya, yang jadi pertanyaan saya itu ini, ya, ini kan eh, Sampahnya. mereka tidak punya konsep tentang sistem pengelolaan sampah ya. Ya, ini karena mungkin terbawa air sebagian ya. Kalau kalau misalnya nggak terbawa air, ini pasti udah cukup mengerikan ini, tuh ya. Jadi semua langsung dibuang ke laut dan Mm. bagaimana laut itu memproses sendiri nanti entah ngirim kemana, entah terbawa lagi, entah pergi ke hilir sungai dan sebagainya. Nah, itu kondisi di lingkungan ini ya. Kalau di sekolah Bapak Ibu-ibu, apa saja kebijakan-kebijakan tentang pendidikan sampah gitu ya. Mungkin bisa memberikan pendapat langsung aja. Oh, Silahkan iya. yang mau memberikan tanggapan, memberikan pendapat Boleh, atau saya, pengalamannya. ya, Ya, saya silakan. sebentar ya, Prof. Ya, Izin. Nah, dulu saya waktu di MTS Negeri 2 itu, kita itu kan Sekolah Adiwiyata Nasional, Prof. Kita ya. ada program bank sampah, kemudian ada program sedekah sampah gitu, yang Ya. menjadi moto sehingga sekolah itu betul-betul bersih. Kemudian tidak dari kantin sampai siswa ataupun orang tua tidak boleh membawa plastik. Jadi Hmm. selalu tersedia kalau minum itu menggunakan tumbler itu, kemudian tidak ada lagi yang namanya cangkir plastik. Jadi memang Oh, betul-betul itu kita menggunakan model seperti itu. Itu oh dulu ya. waktu di sekolah saya ketika Adiwiyata Nasional. Itu sedikit pengalaman, Prof. Makasih. Ya. Oke. Tadi apa namanya program adit apa tadi? Bank sampah, Bangsa. kemudian Bukan bukan sedekah bukan sampah. istilahnya. Oh, Adiwiyata. Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata Adiwiyata, ya. Pak. Oh, iya oke ya. Adiwiyata. Kemarin tuh Pak Daeng waktu ujian tesis itu menyinggung masalah-masalah negara kita ya, masalah negara kita di mana kebijakan Adiwiyata itu sebenarnya berada di departemen apa, Pak Abdullah? Kementerian apa? Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Aduh. itu problem ya. Jadi satu hal yang jadi masalah adalah seharusnya itu memang kebijakan sekolah dan kebijakan Menteri Pendidikan. Tapi larinya adalah ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Nah, kalau Kementerian Lingkungan Hidup, ya mereka tidak punya khusus anggaran kan untuk ngasih ngasih sekolah yang rutin Ya. gitu. Ya, betul.
Iya kan? Karena mereka juga tidak merasa itu bukan tanggung jawab mereka. Itu problemnya di situ salah satunya. Jadi kalaupun itu mau dilaksanakan, harusnya ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan ada alokasi dana. Sebenarnya itu kebijakan yang dibutuhkan itu. Yang rutin ya, kalau cuma dana-dana sekali ini terus buat kebijakan dan orang-orang pendidikan juga, ya saya nggak melakukan juga. Saya bukan Kementerian Lingkungan Hidup kok gitu. Nah ini ada problem di situ ya. Nanti bisa dipikirkan gitu ya. Bisa jadikan masukan bahwa perlunya kegiatan Adiwiyata itu menjadi kegiatan Kementerian Pendidikan gitu. Itu salah satunya lagi. Kemudian tadi program-programnya ya, tadi Pak Abdullah sudah sampaikan ada bank sampah ya, Pak Abdullah. Ya, betul. Kemudian ada pemilahan sampah gitu ya. Hmm. Terus apalagi tadi satu lagi? Sedekah Ini sampah. sedekah sampah ya. Iya. Oke, ini pengertiannya seperti apa, Pak Abdullah? Dari bank sampah dulu lah. Bank sampah itu gimana? Oke, kalau di bank sampah itu kita eh, walaupun dia namanya bank sampah, tapi kita buat semenarik mungkin. Mm-mm, Kebanyakan pernak-perniknya dari barang bekas. Eh, Kegiatan-kegiatannya itu, Prof, kita pemilahan sampah memang betul-betul terpilah. Nanti mm-mm, sampah-sampah yang sudah terpilah itu nanti kita akan ini bekerja sama dengan Bank Sampah Pelangi di Kabupaten Siak. Itu nanti kita mm-mm. akan jual ke sana ataupun Oh gitu. kita olah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Oh Biasanya gitu. kalau sampah-sampah berbeda Diolah itu, atau digunakan lagi seperti kerajinan segala macam itu. ya kalau itu Oh pasti gitu. Prof. Iya Kalau iya. itu Enggak pasti. maksudnya diolah itu maksudnya diapakan ini? Eh, Kalau seperti plastik itu biasanya recycle lagi ya, didaur ulang lagi gitu. Daur ulang ya, didaur Nah, ulang ya. Berarti bikin produk produk baru ya atau kalau dia bahannya plastik dibikin biji plastik gitu ya. ya kalau Apa? dibikin produk-produk ini, produk-produk kerajinan itu banyaknya seperti itu. Oh, iya 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 iya. Berarti Misalnya bukan. kalau plastik bekas kopi itu nanti kan bisa bikin kantong belanja gitu. Oh, iya iya. Berarti reuse sebenarnya itu ya, bukan bukan Ya, recycle. ya reuse. Ya, reuse ya, kita gunakan lagi Mhm. secara langsung bahannya apakah dibentuk menjadi apa namanya? Tas atau baju atau apapun lah itu ya. Tapi kalau misalnya recycling itu memang diolah betul-betul diolah lagi di Daur ulang ya. pabrik, kemudian menjadi barang yang sama, bisa jadi barang yang sama, bisa jadi barang yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau sampah plastik bisa menjadi baju seperti itu. Itu recycling ya. Oke, terus itu bank sampah ya. Kemudian yang satu lagi apa tadi? Ada program sedekah sampah Ah, biasanya. sedekah sampah itu Iya, seperti apa biasanya itu? pagi-pagi ketika kalau culture-nya di sana waktu itu kita kalau pagi-pagi kan selalu ada di depan pintu di gerbang gitu. Nah, biasanya Hmm. anak pulang dan perginya selalu sedekah sampah gitu. Walaupun hanya Oh, satu lembar daun gitu, Bro. oh ya oke. Ya artinya sampahnya dikumpulkan sehabis itu sampah itu diapakan? Kalau Dijadikan yang bank daun sampah itu gitu. kalau yang daun biasanya digunakan di ini untuk bikin pupuk biasanya kita. Oh gitu, Nah, bikin kita pupuk ya. ada tim hijau Ya, itu yang oke. bertugas Heeh. untuk mengolah kembali menjadi pupuk gitu. Oke, ya. Nah ini di Siak ya, kasus di Siak ya. Iya, Yang lain dari ibu-ibu yang lain pengalaman sekolah aja Bu. Bu Marlinda mungkin ada pengalaman Bu Marlinda? Ya, baik Pak. Seperti yang sudah diidekan oleh Pak Abdullah itu sudah Ya. banyak juga dilakukan di sekolah-sekolah lain. Memang Hmm, seperti bukan mendaur yang sampah itu dikelola menjadi barang-barang yang berguna seperti hmm, kanvas hmm, atau yang lainnya itu. Tapi kan itu kebanyakan biasanya dilakukan untuk sampah-sampah sejenis, misalnya satu bungkus kemasan kopi. Kalau kantong-kantong kresek itu kan apalagi kresek-kresek yang
sudah tidak layak itu kadang-kadang kita kewalahan untuk mengolah menjadi barang yang berguna kan seperti mm, itu. iya, Dan kalau di sekolah rasanya agak lebih mudah karena siswa-siswa itu kan biasanya lebih tunduk atau agak takut kepada gurunya kan mm, seperti itu Pak. iya, Jadi apa yang dilakukan untuk mengelola sampah itu eh, mudah, agak mudah lah. Memang tidak semua mudah, tapi termasuk mudah. Tapi kalau membayangkan yang seperti Bapak di perkampungan ini, saya pernah merasakan Pak di pinggiran dekat Sungai Indra, arah ke Indragiri Hilir juga Pak, udah perbatasan Inhu dan Ilir. iya, Itu eh, sedih sekali saya memang Pak. Dia bukan di alur sungai, tapi udah dekat pinggir sungai ya, masih ada iya, daratannya. mm, Itu saya lihat itu karakter masyarakatnya tuh itu yang harus lebih dibentuk dulu Pak karena mm, kalau di sekolah siswanya angsur sih saya tertibkan untuk awalnya itu membuang sampah pada mm, tempatnya. Nah dulu itu dulu yang mm, seperti itu saja rasa saya sulit untuk membentuk anaknya karena mm, apalagi yang saya ajar tuh siswa SMA Pak, kalau dari kecil mungkin udah terdidik dia untuk membuang sampah pada tempatnya, diajari dari sedini mungkin di mm, lingkungan keluarga, mungkin hal itu akan mudah kita bentuk. Itu pun kadang-kadang harus dimarahi terus, harus ditegur terus, baru mereka membuang sampah pada tempatnya. Baru membuang sampah pada tempatnya, Pak. Kalau di SMA itu kan bentuk karakter siswanya udah susah. udah Jadi agak yang saya terbentuk. lihat itu seperti ini, Pak. Memang jadi saya berpikir dua kali, aduh, gimana saya menyuruh anaknya, mama-mamanya aja sampai rumahnya, setiap sampai rumahnya sampah semua gitu. Karena Mm, iya, anak-anak saya melewati perumahan orang-orang tua mereka gitu, Pak. Memang iya, sepanjang jalan samping rumahnya isinya sampah semua. Mereka ya santai saja dengan pemandangan seperti itu kalau menurut saya. Jadi mm, memang eh, apa ya Pak, sosialisasi atau bagaimana penanaman kepada diri mereka itu dulu sangat rasa saya itu yang lebih penting. Ya memang ini kerjasama pemerintah juga dan apalagi kita sendiri jangankan kita yang notabene di pedesaan yang jauh yang pabrik-pabrik untuk pengolahan limbah itu susah. Seperti iya, kita lihat Gubernur Jawa Barat aja yang menertibkan sampah sepanjang aliran sungai, itu kan kadang kita mikir dua kali kemana sampahnya itu kemudian dibuang gitu. Apakah mm, sekedar cuma dibakar? Kita tahu bahwa pembakaran sampah penyumbang emisi dari mm, CO2 sendiri itu iya, sangat mm, besar. Jadi itu rasa saya kalau yang seperti Pak Dula lakukan memang bisa gitu. Tapi kalau ditertibkan itu terjadi juga di sekolah anak saya juga dapat adiwiyata. Memang tidak boleh membawa makanan kemasan gitu. Anak-anak pun kalau itu pun dibeli dari rumah dibuka, ditaruhkan di tempat bontot atau tempat bekal makanan itu baru boleh dibawa ke sekolah. Jadi di tempat sampahnya itu sendiri kita tidak akan menemukan namanya kantong plastik apapun jajanan segala macam gitu. Nah, memang tertib bersih bisa diterapkan dan itu saya rasakan sebagai orang tua dari anak saya bersyukur juga gitu kan bahwa di situ juga tidak ada eh, jual jajanan yang berplastik-plastik seperti itu. Kalaupun ada jajanannya seperti gorengan yang bisa langsung dimakan, ataupun anak-anak kalau membawa ke kelas, dia harus siapkan tempat wadah sendiri untuk membawa makanan itu dari kantin ke kelas seperti itu. Jadi kalau di sekolah memang agak lebih tertib, apalagi anak-anak SD rasa saya masih bisa dibentuk, tapi kalau udah di SMA itu banyak. Memang saya lihat Pak, saya sendiri pengalaman turun ke sekolah-sekolah, sampah ini menjadi masalah utama karena saya sendiri tidak betah melihat iya, keliling itu sampah gitu. Saya iya. termasuk gitu Pak, termasuk orang yang juga tidak betah melihat itu. Makanya dari karakternya itu sendiri dulu yang harus dibentuk menurut saya karena sebagian orang santai saja dengan melihat tumpukan sampah. Menurut saya seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Umar Linda. Jadi nampak ya permasalahannya tidak sederhana yang kita bayangkan ya. Ada yang ke arah reuse, penggunaan kembali. Tapi kalau digunakan kembali, apakah semuanya mau digunakan kembali? Ternyata tidak bisa juga. Karena jenis-jenis sampah tertentu yang bentuknya sudah nggak karuan dan segala macam tidak bisa digunakan lagi kecuali kita recycling gitu ya. Kita recycling gitu. Seperti tadi Bu Marlinda juga sebutkan ini pangkalnya mungkin pendidikan karakter gitu ya. Ada juga yang menyebut sebagai peran pemerintah gitu. Oke, ini ada eh, Bu Betri dulu lah Bu Betri. Silakan Bu. Baik, Pak, terima kasih. Saya hanya menambahkan terkait dengan apa kegiatan sekolah ya, kebijakan sekolah terkait dengan sampah, pengelolaan sampah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Abdullah ya.
eh, ada yang dengan melakukan pemilahan sampah, dan yang lebih lagi ini di sekolah binaan saya tuh Pak, mereka menjadikan itu sebagai kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, jadi ada yang membuat ekobrik. Ekobrik itu eh, sampah botol-botol plastik, kemudian diisi dengan sampah-sampah seperti kertas atau plastik lainnya ke dalam botol. Kemudian karena ini juga memberikan pengetahuan terkait pengolahan sampah rumah tangga, walaupun sampah rumah tangga tidak ada di sekolah, namun memberikan pengetahuan terkait sampah rumah tangga ini dengan proses pembuatan ekoenzim. Nah, itu Hmm. itu yang saya amati di sekolah binaan, Pak. Itu Oh tambahan, ya, terima kasih. oke. Makasih Betri. Jadi ada hal lain dari Bu Betri ya. Bagaimana cara mengolah sampah itu lebih jauh ya. Kelihatannya lumayan lebih jauh tuh Bu ya. Dengan apa tadi istilahnya Bu? Me, buat enzim apa tadi? Ada Dikasih ada ekoenzim, itu kan ekoenzim. sampah-sampah Ya, dari ya, Sampah-sampah organik kulit itu biasanya. buah-buahan, sayuran gitu kan Sampah Pak. ah, organik. Nah, itu kan sampah ya, rumah tangga. Jadi ya. diberi pengetahuan melalui pelajaran Oke, kimia. Nah, itu mereka buatkan sebuah produk, nanti dibuat produk. di sekolah gitu Pak. Oke, ya oke. Nah, Berarti ada semacam pendidikan khusus untuk mengolah sampah, kira-kira seperti itu, Bu ya. Kemudian Bu Indah mau, Ya, terima kasih ya, Pak. ya, Izin silakan. ya. Eh, untuk berbagi pengalaman di sekolah. Ya, Di sekolah saya hampir sama karena kita sudah di Wilayah Nasional ya. mm, Pengolahan sampahnya pada umumnya sudah disampaikan oleh Pak Abdullah dan juga oleh Bu Betri. mm, Kita menggunakan bank sampah, kemudian ekobrik dan ekoenzim. mm. Hanya saja eh, saya tidak tahu apakah ini hanya terjadi di sekolah saya atau mungkin juga menjadi fenomena di sekolah-sekolah yang lain. Begitu sebuah sekolah mencapai adiwiyata nasional, itu biasanya terjadi penurunan gitu. Berhenti pula programnya, Bu ya. Benar, nanti sudah dicapai nih puncaknya sertifikat sudah didapat di Jakarta misalnya gitu ya Pak. Mm, Setelah itu berhenti gitu, kesadarannya mulai menurun gitu kan. Apalagi setelah pergantian kepala sekolah. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan ini tidak dikelola oleh dinas tidak dikelola Kementerian Kependidikan gitu, Ya, pendidikan, tapi DLH gitu kan. mm, ya, Nah, mungkin ini yang membuat dia tidak continue gitu. ya. Tapi Kemudian misalnya, coba Bu saya ini kan ya, biar mumpung saya masih ingat, bagaimana supaya eh, pemberian penghargaan itu bisa cukup bermakna lah daripada tadi ya begitu diberikan terus menurun gitu. Ada nggak cara pola lain Bu yang sama memberikan juga, tapi ada nggak pola lain biar agak bertahan gitu? sepertinya kami belum ya Pak ya, tapi kalau saya melihat itu mungkin yang kurang ketika kita memahami adiwiyata itu adalah kesadaran. Iya. Kesadaran dirinya. Boleh saya tanya berapa lama dibutuhkan waktu sekolah itu mendapatkan itu Bu? Untuk adiwiyata ini Pak dia bertingkat. Tingkat akhirnya Iya. itu ada adiwiyata nasional gitu kan. Iya, kira-kira Adiwiyata berapa lama? mandiri. Adiwiyata mandiri kita dalam waktu menjalani stepnya itu ada sekitaran 2 tahun. Nah, Ya, yang iya, saya ikut oke. ikut di sana sekitaran 2 tahun ya. Sebelumnya Oke. mereka sudah beradiwiyata, saya bergabung Hmm, setelah itu kemudian sudah berjalan 2 tahun hingga adiwiyata mandiri kalau saya tidak salah. Jadi dia sudah sendiri, harusnya sudah ada kesadaran di sana. Tapi oke. penanaman kesadaran ini yang kurang eh, kepada pihak yang ada di sekolah ya, masyarakat Iya, lingkungan yang ada di sekolah. Mungkin karena iya, anak juga silih berganti, Pak. Anak yang iya, adiwiyata kemarin kan sudah tamat tuh. iya, Ya, masuklah anak baru yang ketika adiwiyatanya sudah mencapai puncak gitu ya, tidak iya. mendapatkan lagi pemahaman yang sama untuk adiwiyata. Begitu, Pak. Berarti ada hal baru dari Bu Indah itu bahwa seharusnya itu berkelanjutan dari SD, Bu ya. Iya, Jadi kalau mereka dia udah sudah ada mengenal ya. Ini mengenal gitu ya. Jadi benar ada kontinuitas, seharusnya ada kontinuitas antara SD, SMP, dan SMP SMA. SMA Iya, kesadaran. iya. Sehingga- Sebenarnya kalau SD SMP itu udah bisa, sebenarnya SMA sih menurut saya tidak terlalu perlu sih. Karena 9 tahun itu saya rasa sudah cukup benar, untuk memberikan kesadaran itu. Iya, jadi ada, ya. Dan ini kan kaitannya dengan masyarakat, Pak. iya, iya. Ya, mungkin ada Seperti satu itu. lagi lah ya dari Bu Zilviatri, coba Bu. Iya, terima kasih, Pak. Iya, Bu. Eh, Kalau di sekolah saya,
kebetulan sekolah saya juga sudah adiwiyata nasional. Karena ini nantinya sesudah kegiatan adiwiyata nasional ini kan sampah kan numpuk lagi. Jadi Iya, sekolah itu tong sampahnya kami apakan? Kami tidak menaruh tong sampah lagi di iya. setiap kelas-kelas itu. Tapi Mm-mm. setiap anak harus membawa kresek dari rumah. Mm. Kresek dari rumah. Mm-mm. Jadi sampah yang dia gunakan harus dia Ha- ambil apapun yang dia bawa pulang lagi. Jadi Harus dia bawa pulang balik ya harus Bu bawa ya. sampah. Iya, semuanya itu dikoordinir dengan guru jam terakhir nanti. Jadi Mm. anak-anak itu selalu membawa sampahnya pulang. Balik Itu ya. caranya. Kalau disediakan tong sampah, karena anak-anak ini kan makan di sekolah, itu sampahnya entah kucing atau apa Iya, berserak lagi. iya. Jadi nggak ada gunanya. Nah, itulah caranya kami di sekolah membuat sampah itu dibawa pulang, masing-masing anak harus bawa kresek dari rumah. Jadi Iya. kadang-kadang komplain juga orang tua, tapi gimana kita kan tetap sosialisasinya tetap kita berikan Oke, melalui. oke. Ada hal baru juga dari Bu Zilfiatri Iya, ya. Ini kami bawa saya pulang harapkan, sampahnya. saya Nah, harapkan yang itu teman-teman aja yang Pak, lain, makasih. ya, makasih Bu. Teman-teman yang lain yang mendengarkan bisa mencatat semua masukan-masukan dari teman-teman tadi ya. Jadi nanti itu bisa menjadikan bekal kita untuk nulis-nulis dikit lah ya. Mana yang kira-kira menjadi menarik gitu ya untuk dilaksanakan di sekolah. Oke, mungkin kita ndak banyak, saya nggak akan lama-lama kuliah ini. eh saya dapat melihat bahwa program itu sudah ada, penghargaan juga sudah ada, berbagai eh, penyadaran juga sudah diupayakan, tapi belum bisa diharapkan dia menjadi apa namanya terinternalisasi pada diri anak-anak gitu. Nah ini kita coba lihat faktor luar ya Bapak Ibu-Ibu. Kira-kira mungkin satu dua orang aja. Faktor luar apa yang sebenarnya yang itu sebenarnya yang paling penting sebenarnya daripada kebijakan sekolah yang tadi disampaikan oleh Bu siapa tadi ya? Bu Marlinda apa Bu Beatrice saya lupa yang menyampaikan bahwa apa namanya eh itu bisa dilakukan di sekolah karena sekolah cukup kecil cakupannya. Artinya program-program itu relatif masih bisa dilaksanakan karena tidak melibatkan lingkungan lain yang lebih besar gitu. Nah, sekarang kita coba meluaskan tadi iklim-iklim sekolah yang mikro kita kita jadikan pandangan awal termasuk penyadaran pendidikan kesadaran kebersihan itu. Kita lihat sekarang polanya di kota, kabupaten, kecamatan atau tempat hidup lingkungan kita di luar sekolah itu kira-kira bagaimana? Ada yang mau Izin memberikan juga pendapat Pak, nih? izin Bu Indah ya, Pak silakan Bu. bicara. Ya, ya. Kalau menurut saya itu Sebentar ya Pak dimulai John ya. dari, Iya, kalau menurut saya Pak itu dimulai dari keluarga Pak, iya. dari orang tua. Orang tua Mm-mm. itu harus bisa mengajarkan anaknya melalui pola pembiasaan untuk pembuangan sampah pada tempatnya. Saya pribadi itu mengajarkan anak saya untuk tidak membuang sampah, walaupun kita di dalam mobil kita keep sampahnya Ya, sampai kita jumpa tempat sampah, baru kita buang. Jadi oke. anak saya sampai sekarang di weta yang lain ya di sekolahnya, karena dari kecil kita sudah mengatakan nggak akan apa itu nggak bukan hal baik untuk dilakukan. Membuang sampah itu bukan hal baik yang dilakukan bila kamu melakukannya di sembarang tempat. Jadi kalau Iya, dia bawa botol aqua kah, bawa permen kah, itu dia bawa pulang atau jumpa tempat sampah baru ini. Saya melihat eh, pendidikan keluarga inilah yang menjadi dasar kalau menurut saya salah satunya. Termasuk baik. dengan masyarakat. Masyarakat terus memblame, menyalahkan pemerintah, misalnya banjir gitu ya di Pekanbaru itu untuk menyebab-nyebab selokan gitu Pak. Jadi kesadarannya itu dibangun dari keluarga. Kalau menurut Oke, baik. Jadi ada hal baru di luar lingkungan sekolah yaitu saya adalah seperti itu Pak. pendidikan keluarga ya, pendidikan keluarga tentang masalah kebersihan, terutama membuang sampah ya. Pak John Hendro, silakan Pak. Ya Pak, izin Pak, off kamera Pak ya. Ya, boleh boleh Eh, silakan.
kalau ini dari saya ini Pak, ini sudut pandang yang berbeda Pak ya. Kalau saya ini karena di sekolah SMK, ini lebih kepada peluang Pak. Jadi kalau kita di SMK itu ngelihat sampah tuh itu duit jadinya Pak. Nah, jadi Iya, faktor-faktor kondisi kita yang menuntut bagaimana memanfaatkan hal seminimal mungkin jadi peluang usaha gitu. Contoh, kalau dibilang teman-teman tadi, sampai sekarang kalau ke sekolah saya gitu kan, bisa dibilang kalau untuk sampah kita masih komitmen Pak. Jadi kalau pulang pembelajaran tuh anak tuh wajib membawa sampah minimal satu nanti dikumpulkan sama timnya di depan. Dan untuk kebersihan sekolah kita juga menggunakan jasa dari luar gitu. Jadi kayak outsourcing gitu. Jadi kita memang sekolah itu walaupun tidak ada siswa itu bersih gitu. Sampah-sampah dari tanaman yang tumbuh di sekitar sekolah itu memang betul-betul dirawat. Nah, kalau dari saya di jurusan elektronika, peluang pertama itu dari perlombaan, Pak. Jadi memunculkan ide-ide. Kalau sekarang itu kan segala hal yang berbasis AI sama IoT gitu, Pak. Jadi kita kita masukkan tentang seleksi sampah. Itu menang lomba untuk Kota Pekanbaru itu udah langganan kita, Pak. Bahkan yang sampai nasional kemarin yang dari kelas Samsung itu kita peringkat 3 juga memasukkan judul yang sampah juga bagaimana dia tong sampah pintar itu menseleksi sampah-sampah yang ada dalam tong sampah itu sehingga bisa didaur ulang lagi, bisa dimanfaatkan lagi gitu. Kemudian untuk yang plastik yang sekarang sedang kita kerjakan ada itu beberapa proyek. Jadi gini Pak, misal ini sampah plastik. Sampah plastik itu kan biasanya itu sulit didaur ulang, tapi dengan mesin tertentu itu bisa kita kemasan lagi untuk pembuatan alat-alat seperti CNC gitu Pak. Jadi nanti dia bisa mendesain alat baru lagi dari sampah plastik itu. Tapi kita memang harus kita pilih dulu plastiknya yang bagaimana kualitasnya gitu kan. Nah, itu sedang sedang ada beberapa proyek anak yang mengerjakan untuk lomba. Kalau untuk yang di pengelasan, pengelasan itu sampai sekarang masih ada yang ini Pak, bagaimana mengolah limbah-limbah dari tanaman ataupun eh, seperti ya tanaman lah itu jadi diolah jadi pupuk jadi kayak mesin pencacahnya itu kita masih nerima orderan sampai sekarang untuk unit produksi pengolahan hasil sampah tadi. Jadi kita di SMK sebenarnya kalau saya bilang bagaimana membiasakan diri kita lihat dulu peluang kita itu ada nggak di situ gitu. Nah, kemudian baru kita berkreasi. Itu Pak mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. makasih Pak John ya. Jadi ada program di sekolah. Pak John di mana sekolahnya Pak? Di SMK 2 Pekanbaru, Pak, di depan SMA kampus, 2 Pak. ya. Oh iya. Ada kegiatan bagaimana baut sampah itu menjadi gagasan untuk membuat sebuah entah itu mesin ya, entah itu pemilah sampah apa atau hal yang lainnya. Itu ya juga menarik juga. Ya menarik berarti kan makanya dia bisa mendapat penghargaan juga gitu ya. Bisa menang di lomba-lomba yang cukup bergengsi negara kita mungkin ya di tingkat sekolah. Oke, itu saya rasa silakan dicatat ya Bapak Ibu semuanya. Apapun ide dari teman-teman itu dicatat. Eh, yang lain mungkin ini hubungannya dengan luar sekolah ya. Mungkin Bu Samsinar dulu lah. Baik, Pak, terima kasih Tadi kesempatannya. udah ya tadi udah ada pendidikan keluarga Bu ya. Nah, Iya, jadi ya sekarang selain itu apa? ini mungkin menambahkan dari Bu Indah bahwa kepedulian tentang sampah itu harus dimulai dari keluarga. Kemudian mungkin setelah di keluarga dilanjutkan dengan eh, setelah keluarga paling masyarakat ya, Pak. Di masyarakat kita lihat juga mungkin di rumah kalau terus terang kalau di rumah contohnya di rumah saya sendiri atau di beberapa kawan juga tak pernah kita menemukan tiga tong sampah seperti di sekolah. Jadi di sekolah kita menyarankan anak-anak harus membuang sampah dengan tiga pemilahan. Ada organik, ada anorganik, dan ada sampah yang dari plastik gitu. Sementara di lingkungan masyarakat, kadang terutama di RT atau perumahan itu kita tak pernah menemukan yang namanya tiga tong sampah. Dia otomatis pembiasaan itu susah diterapkan untuk di sekolah. Karena apa? Di faktor luarnya, terutama di tempat tinggal lingkungan anak-anak itu sendiri, tidak pernah menemukan eh, tiga tong sampah yang berbeda. Dan sosialisasi tentang sampah di masyarakat juga kurang, khususnya di RT, RW seperti itu, Pak. Kemudian juga kita lihatlah di kota Pekanbaru sekarang ini,
pagi-pagi itu kita kan sudah disuguhi dengan eh, Sampah. tumpukan sampah mau berangkat sekolah, anak-anak sudah menemukan sampah. Contoh misalnya di simpang stadion, di dekat perumahan-perumahan yang ada aja tempat apa lahan kosong, di situ pasti isinya sampah. Jadi kepedulian atau kesadaran tentang sampah ini memang perlu dari rumah, kemudian masyarakatnya, mungkin tingkat RT RW, kemudian kelurahan juga harus saling berkolaborasi gitu. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Samsinar ada tambahan dari Bu Samsinar. Kalau saya simpulkan mungkin tidak ada apa namanya Kolaborasi sama. ya semacam kesatuan antara sekolah dan lingkungan di luar sekolah gitu kira-kira Bu ya. Jadi Ya, artinya kita capek-capek mendidik mereka, tahu-tahu di luar eh, tidak ada fasilitasnya lah minimal seperti itu ya. betul. Iya, itu tadi Pak siapa Pak Sherman dulu lah ya. Tadi Pak Abdullah udah ya Pak. Pak Sherman dulu. Izin Prof. Iya, silakan. Saya izin Nah, merokok kalau ya. Izin merokok. enggak Prof. Nah, gini Prof, kalau kami di pengalaman di sekolah ya, Prof ya, karena kami pun sekolah baru, alhamdulillah kita ada program itu setiap hari Sabtu itu akan gotong royong dengan RT RW setempat, Prof. Oh Jadi gitu ya. pembiasaan sampah itu ada. Nah, apalagi kalau misalnya nih hujan nih, Prof, itu Iya. kita akan bukan 1 minggu sekali lagi, Prof. Tapi Mm-mm. pada saat proses itu udah nampak mampet, itu akan gotong royong, Prof. Biasanya itu di hari Kamis, Jumat. Nah, itu kalau udah selalu hujan ya, Prof. Tapi kalau rutinitasnya itu di hari Sabtu. Nah, kemudian kalau untuk yang intern atau di dalam sekolah, itu kami membuat satu program, Prof, yaitu piket K3, Prof. Artinya apa? Bukan hanya di dalam kelas saja kita ngasih ngasih jadwal kepada anak, tetapi anak ini akan kita bagi dalam 1 hari itu sekitar 1 jam itu membersihkan. Misalnya ada sekitar 10 orang nih. Nah, Ya. 10 orang ini dari tiap kelas diambil dua-dua, itu akan membersihkan. Nah, 2 orang untuk apa namanya tuh parit, 2 orang untuk membersihkan apa ya sampah-sampah yang berserakan di koridor bawah, koridor atas, dan kemudian 2 orang lagi nanti akan di WC. Jadi alhamdulillah Prof berjalan dengan lancar dan ya alhamdulillah bersih gitu Prof. Nggak ada walaupun kami belum adiwiyata tapi akan mencoba ke adiwiyata tahun ini Prof. Oh, baik. Nah, jadi program Terima kami kasih. ada dua Prof. Ya. Kerjasama dengan RT dan kemudian ada yang namanya program piket K3. Itu Oke. aja Prof dari saya Prof. Terima kasih Ya, Prof. terima kasih Pak Sherman. Jadi eh, ada sedikit jawaban Bu Samsinar ya. Ada sedikit jawaban dari Pak Suherman tadi. Paling tidak bahwa sekolah sudah membangun hubungan dengan sekitarnya. Ini menarik ya, karena memang kita tidak bisa selesaikan di sekolah, tapi paling tidak lingkungan sekitar kita sudah bertambah luas dalam hal melihat permasalahan-permasalahan sampah ya. Oke, idenya bagus itu menurut saya. Silakan teman-teman dicatat, karena saya nanti ngasih tugas ini apa yang kita bicarakan ini ya. Oke, Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Terima kasih, Prof. Sini kalau kami dari sekolah tuh, Prof, itu mengadakan bank sampahnya itu membuat buku tabungan sampah, Prof. Itu kami kerjasama sama DLHK. Jadi untuk mengurangi sampah yang dari rumah, boleh mereka membawa nanti ditimbang berapa banyak. Disitulah untuk cara menguranginya. Dan kalau yang daun-daun itu kan udah ada petugasnya. Itu kami bikin kompos, Prof. Dari daun-daun itu dikumpulkan itu jadi kompos. Nanti dari kompos kan bisa lagi dijual. Dan kalau menurut saya kalau di lingkungan itu seharusnya kesadaran masyarakat, Prof. Dia sebenarnya kan setiap RT itu udah menunjuk ada tukang pengangkut sampah. Sebenarnya kalau di kota nih yang orang yang membuang-buang sampah ke jalan-jalan itu sebenarnya karena dia tak mau membayar tuh, Prof. Mau Ya. dia rela pagi-pagi mengangkut sampah, dibuang tak kemana. Ya kata Bu Samsinar kan di depan stadion tuh banyak tuh ya Bu Sam. Nah, jadi kesadaran masyarakat ini kurang. Kalau kami pun kadang kalau di perumahan kami
Saya pun kalau lambat tukang sampah itu ngambil, ya kami bakar. Ya. Jadi kesadaran masyarakat sebenarnya yang harus kita pakai. Bagaimana mengapakan sampah tuh. Jadi dari sekolah kami udah apa juga dengan cara membuka buku tabungan sampah itu kan dibayar ada apanya tuh dari DLHK misalnya plastik berapa apanya udah ada apanya tuh Prof. Jadi bisa juga mengurangi sampah di rumah mereka. Demikian Prof apa dari saya. Terima kasih Bu Yuni. Iya. Jadi ada konektivitas antara Sekolah dengan DLHK. sekolah dengan DLHK ya, itu juga udah cukup menarik menurut saya. Baik, ini pembicaraan tentang sampah ini mungkin sampai di sini saja. Saya memberi tugas kepada bapak ibu-ibu, tolong yang kita bicarakan hari ini itu dikumpulkan bentuknya itu ini apa namanya bentuknya kayak tabel saja. Jadi semua masukan tadi itu silakan nanti ditanyakan lagi kalau lupa, kalau nggak tercatat tadi teman-teman bisa diskusi lagi dan tampilkanlah program-program yang sudah pernah ada itu ke dalam tabel-tabel. Jadi singkat-singkat aja gitu. Misalnya sekolah Pak Abdullah ini gitu ya, sekolah Bu Betri ini, sekolah Bu Samsinar ini dan seterusnya. Jadi dikumpulkan dalam satu kerjaan kelas, bukan bukan kerjaan pribadi. Bisa dipahami? Bisa ya. Saya Ya, minta tolong Prof. nanti ya, minta tolong nanti Pak Abdullah ya yang ini ya, yang koordinir ya. Berarti Jadi ya, satu aja jadinya ya, Prof. Pak. ya dari Bapak Ibu itu yang ide-ide tadi, mungkin ini ada yang punya ide lagi, boleh disampaikan. Tapi yang sudah Disatukan ya, dijalankan, Pak. ya disatukan, sudah dijalankan ya. Kalau bisa ada tahunnya sekolah ini sudah mendapat apa gitu ya. Di kapan dimulai programnya itu dimasukkan lah. Mungkin tabelnya terserah. Bisa sekolahnya dulu, terus programnya gitu, terus kapan dilaksanakan atau itu disatukan juga nggak apa-apa di sekolah. Kegiatannya apa saja gitu. Kegiatan poin-poinnya apa, misalnya bank sampah itu melakukan apa gitu ya. Bisa dipahami kira-kira Pak Dula? Bisa ya? Baik, Paham, Pak. selanjutnya itu mungkin bisa kita, ini maksud saya, ini ide-ide yang sudah ada ini sangat penting sebagai apa? Sebagai masukan kepada pemerintah, walaupun tidak langsung ya, nanti dibuat menjadi tesis, dibuat menjadi makalah. Kalau bisa tesis yang diterbitkan, sehingga itu menjadi bisa dibaca orang banyak. Ya, jadi kalau ibu-ibu sudah punya ide, saya mau buat tesis lah tentang permasalahan sampah kebijakan ya, karena materi kita kan kebijakan, kebijakan tentang sampah dari dari sekolah, pemerintah lokal sampai ke pemerintah pusat gitu. Itu yang mau kita, kalau ini dijadikan penelitian sebenarnya sangat bagus ya, sangat bagus. Boleh kalau minta saya pembimbingnya silahkan nanti disampaikan aja. Ya mungkin ada ya salah satu dari sini yang berminat itu. Dua juga nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak masalah bahwa itu judulnya mirip ya, tapi cara pembahasannya berbeda. Mungkin satu melihat sisi sekolah dan kritik terhadap itu. Kritiknya tentu bersifat pengalaman-pengalaman negara-negara lain, baik itu masalah sosialnya, masalah kebijakannya, ya dan sebagainya ya. Kemudian sebenarnya saya mau menyampaikan satu hal bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada yang salah. Apa yang ide kita bicarakan itu juga tidak ada yang salah. Yang salahnya sekarang ini adalah kebijakan utama itu harus di pemerintah. Itu masalahnya. Kebijakan itu maksud saya, dia harus tertuang dalam anggaran. Kalau cuma kebijakan diomongkan aja itu omong kosong gitu. Harus ada kebijakan di level pemerintah itu yang sifatnya betul-betul makro sampai ke level mikro. Misal saya contohkan ya, negara Jepang itu saya tahunya mungkin sedikit Jepang gitu, yang lain saya kurang tahu. Di Jepang misalnya
eh, sejak tahun berapa ya? 64 mungkin anggaran untuk pengolahan sampah itu sama dengan anggaran militernya. Kebayang nggak Bapak Ibu-ibu? Untuk untuk menyelesaikan masalah sampah itu sama dengan anggaran militer gitu. Kalau Indonesia juga punya sikap yang paling tidak bukan berarti harus sama dengan anggaran militernya, tetapi paling tidak entah seperlima atau seperlima perempat anggaran militer digunakan untuk masalah sampah ini, saya rasa itu selesai. Karena yang dipentingkan itu adalah yang pertama itu adalah pabrik pengolahan sampah. Pabrik pengolahan sampah itu harganya mungkin bisa ya seharga pabrik lah, kira-kira aja Bapak Ibu-Ibu. Seharga pabrik dengan karyawannya, dengan semua fasilitasnya itu membutuhkan biaya yang tidak cukup ya, 100-200 miliar itu nggak cukup gitu. Nah, ada nggak pemerintah itu mulai meletakkan fondasi seperti itu di level kecil, baik itu level kota, biasanya kota ya, kota, level provinsi, level Indonesia gitu. Nah, ini kan belum ada, belum pernah ada ya. Yang setahu saya belum pernah ada gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau menyalahkan masyarakat dengan menyebutkan sebuah kesadaran, bagaimana mungkin kesadaran itu ada kalau untuk membuang sampah itu aja susah gitu. Untuk membuang sampah aja susah. Kalau negara-negara maju kan tempat sampah itu nggak ada, hampir nggak ada gitu. Di jalan-jalan tuh nggak ada tempat buang sampah. Kalau buang sampah ya dibawa sendiri sampahnya. Nanti di rumah sudah ada sistem pembuangan yang sudah dibangun oleh pemerintah. Jadi ada kendaraan yang rutin mengambilnya, jamnya tuh sudah Ya. betul-betul ini, kemudian tidak ada sampah yang berceceran di apa namanya di jalanan. Artinya memasukkan sampah itu tidak bisa asal-asal masuk terus buang, nanti cecer biarkan, airnya biarkan dan sebagainya. Itu itu masalah yang paling besar ya. Artinya tanpa kebijakan seperti itu, sebenarnya omong kosong kita bisa, ya paling kita berusaha dia tampak bersih, tapi masalah sampah nggak selesai. Dia tampak bersih, tapi masalah sampah sesungguhnya tidak pernah selesai gitu. Itu yang ini ya. Kita bisa mengkritik pemerintah dari sudut pandang itu ya, baik kebijakan anggaran, kebijakan yang diundang-undangkan gitu. Kebijakan undang-undang yang dieksekusi. Misalnya ada sih peraturan daerah misalnya kalau buang sampah sembarangan itu didenda. Saya belum pernah dengar itu ada orang buang sampah terus didenda itu. Mungkin satu dua dua kota mungkin sudah melakukan tapi kok saya tidak pernah dengar gitu. Orang didenda 100 juta gitu kan buang sampah kan nggak ada. Dan tidak ada sanksi misalnya penjara dan sebagainya itu nggak ada gitu. Jadi artinya kesadaran itu menurut saya relatif sudah baik, terutama di sekolah ya, terutama di sekolah, bahwa prakteknya dia akan maju mundur dan ya tadi ada yang maju mundur, ada yang tidak begitu berkelanjutan, itu pangkal masalahnya saya rasa tetap dari pemerintah. Oleh karena itu, pertanyaan besarnya adalah apa kebijakan sampah yang sudah dilakukan pemerintah gitu, baik dari undang-undang, pengawasan sistem kerja dan sebagainya yang bisa kita kita dapatkan gitu. Misalnya saya cari contoh itu Pekanbaru aja. Pekanbaru itu sampah itu di zaman Pak Herman Abdullah wali kota dan sebelumnya sampah tuh relatif terkontrol. Sampailah di zaman Pak Firdaus itu betul-betul sekarang hancur lah kalau saya pikir itu pengelolaan sampah di Pekanbaru itu betul-betul buyar. Kenapa? Jawabannya sederhana. Pemerintah fokus untuk membangun istananya di Senayan. Semua anggaran itu diseret ke Senayan gitu. Sehingga program-program yang seharusnya untuk paling tidak mengangkat sampah saja gitu, itu tidak selesai gitu. Di zaman Herman Abdullah itu relatif kan baru itu bersih. Relatif ya, maksud saya itu tetap aja ada bagian yang kotor, tapi paling tidak, wah itu jauh sekali berbeda ya. Tidak ada sampah-sampah di depan ruko-ruko, depan-depan itu tuh tidak ada sampah seperti itu. Yang seperti kita lihat sekarang tuh tidak pernah ada tuh di zaman Pak Herman Abdullah.
Tapi di zaman Pak Firdaus itu semuanya bubar itu. Karena kepentingan untuk membangun kantor wali kota saya rasa ke sana anggarannya ya. Ini dugaan saja, tapi saya rasa ke sana. Karena kalau tidak ada pembangunan sebesar itu, pasti pelaksanaan untuk pengangkutan sampah minimalnya atau membersihkan wilayah-wilayah di pasar-pasar itu masih memiliki dana. Nah, ini bisa dilacak, Bapak Ibu-Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu-Ibu mau melacak ini sebagai sebuah eh, tesis gitu ya, yang nanti dikaitkan dengan permasalahan sekolah, ini bisa di latar belakang gitu, bahwa kebijakan itu sangat bergantung pada pemimpin politiknya. Itu yang saya duga seperti itu ya. Sampai sampah ada berapa ratus meter itu kalau kita pergi ke Undri itu lewat jalan mana tuh ya, dekat Delima itu, terus ke kanan gitu ya. Wah itu pemandangan yang dulu di era Pak Eman Abdullah ke bawah itu nggak ada. Di zaman saya dulu ada, zaman saya kecil-kecil ada, tapi berikutnya sudah relatif bukan baru itu bersih. Ya maksudnya paling tidak itu bersih dari sampah dulu lah. Masalah sampah itu nanti pengelolaan di tempat pembuangannya itu tidak efektif itu lain hal dulu. Sementara itu lain hal gitu ya. Jadi itu masukan saya, Bapak Ibu-Ibu setelah menginventarisir permasalahan itu, coba dilihat bagaimana kebijakan di level kota atau level eh, Indonesia tentang eh, maksud pemerintah untuk mengelola sampah gitu. Lihat dari anggaran, lihat dari undang-undangnya, lihat dari sanksinya lah paling tidak itu ya. Untuk bisa jadi diskusi kita yang akan datang eh, seperti apa. Jadi setelah inventarisir, coba Bapak Ibu-Ibu cari ya dokumen-dokumen kecil seperti itu untuk kita bicarakan pada pertemuan akan datang ya. Nah, tugasnya tolong minggu depan itu sudah ada listnya ya. Sudah ada list dari masukan-masukan teman-teman tadi yang dikumpulkan ke saya. Oke, saya kemudian selain PR itu saya mau ngasih satu PR lagi. Bisa lihat Bu, Pak Ibu-Ibu. Bisa, Prof. Bisa, Ya, Pak. udah tahu lah ya. Ini kira-kira ngarahnya kemana gitu ya. Karena Demam Iya, gadget. iya. Gimana menurut Bapak Ibu-Ibu? Ini jadi PR saja. PR catat-catat aja nggak usah dibuat tugas khusus gitu ya. PR di kepala aja. Eh, ada nggak langkah-langkah untuk mengurangi anak-anak untuk menggunakan gadget, HP terutama ya? Ada nggak ini? Ini kita diskusikan aja minggu depan mungkin. Eh, ini udah menurut saya sudah terlalu akut ya permasalahannya. Ya bukan ya anak saya pun juga kayak gitu, nggak berhenti di HP gitu. Ya, kadang-kadang itu kan cuma masalah kita nggak mau mengajak dia main aja. Kalau kita ajak main dia, saya buka baju Bu, karena panas sekali. Tapi dalamnya masih ada, jangan khawatir ya. eh ini jadi PR minggu depan aja. Yang tadi tolong dituliskan. Itu yang akan dikumpul. Kalau bisa setiap guru itu ada masukan. Kalau tidak ada, compile-nya aja. Kadang-kadang kan satu sekolah itu punya punya program yang sama gitu. Iya kan? Misalnya bank sekolah itu SD ini ada, SMK ini ada dan lain-lainnya ya. Dirangkum menjadi list-list yang lebih mudah dibaca gitu. Gitu Bapak Ibu-Ibu untuk pertemuan kita hari ini tolong yang di kampus
tolong di absen ditandai aja, entah siapa aja yang hadir gitu. Yang di kampus siapa nih? Bisa Pak Abdullah di mana, Pak Abdullah? Saya di Pekanbaru, Prof. Enggak, maksudnya di kampus enggak? Kami di kampus, Pak. Ah, yang di kampus Dipa, ya. ditandai absennya siapa aja yang hadir gitu ya. Termasuk yang hadir di kampus ya. Di kampus ada berapa orang saya lihat itu. Ya, Eh, gitu. Prof, nanti ini Ya, untuk absennya kita 2 kali atau gimana, Prof? ini sekali ya karena memang sekali kan cuma kita nih. Ya, nggak bisa diklaim 2 kali ini. Nanti kita cari waktu lagi. Saya tanggal 20 itu insya Allah pulang. Jadi 21 saya udah ada di Pekanbaru. Kira-kira 5 hari lagi ya. Jadi minggu depan kita bisa ketemu tuh. Kita bisa tatap muka untuk minggu depan. Minggu lalu saya lupa kalau kita tuh hari Jumat. Ya saya kira hari Sabtu saya nggak ngecek lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. Itu ya Bapak Ibu-Ibu terima kasih atas kehadirannya. Ketua tolong di absen yang hadir. Nanti kirimkan ke saya. Ditandai aja gitu. Entah checklist pakai pensil gitu. Nanti saya isikan absennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin pamit ya, Bapak Ibu-Ibu. Ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Prof. Sama. Apa yang nggak hadirin ini? Yang di kampus, di Pak and the Gang. Oh, Tandai kami Tugas-tugas yang tandai. mana yang Pak Linda, tugasnya apa? Saya lebih kuat Ah, suara ini masjid. tugasnya sama nih, saya rekam masjid juga. Berarti satu untuk semua tugasnya tuh, tapi Kumpul sama Pak Abdullah. Misalnya Bu Marlinda, apa program sampah tadi? digabung. Jadi satu Iya. sama kita. Oh, Dia pakai gitu. sama Pak dibuat Abdullah. dalam tabel. Nah, nanti ide-ide Bapak Ibu kirim ke saya, nanti saya masukin ke tabel ya. Ya, Ayo. boleh. Nah, Ya. oke. Yalah. Mulai ada kalau bisa ada tahunnya gitu. Oh ya, oke. udah itu enggak? Kapan dilaksanakan? Kalau dia dapat penghargaan itu juga. Hmm. Dia per apa tuh Pak? Per nama misal dari Bu Diana, apa programnya ini gitu dia. Oke lah. Itu minggu depan kan terakhir kan. Nanti teman-teman ide-idenya kirim ke saya, nanti saya rekap berdasarkan nama. Ya bikin tabel dua. Oke. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Pak Herman masih ada. Pak Herman tugasnya kirim ke link. Pak Herman tugas minggu Enggak ada kemarin link, masih ya. utang. Enggak ada nge-link ya, Bang. Dia Lewat saya ya, saya kirim ke link ya. dia Iya. lewat Bapak kemarin. Pak Abdullah, tugas apa itu? Ya Oke. tugas apa tuh? Kebijakan sampah. Tugas suku Sakai Aku itu. nunggu link. Enggak ada, enggak dikirim. Sakai kan? Bapak Ibu, Alamak, Bu Naveri di mana nih? Hotel mana nih? hotel ya. Puraya, dia di Puraya tuh. Wih, bekinyau-kinyau. Enggak, Dang. Makan Lama enaknya. lo, makan lama lo. Bapak Ibu, Lama izin lo. pamit ya. Assalamualaikum. Ya. Cepat Ya. kali Bu Indah nih mengajakkan tidur. Mantuk. Teman-teman udah ya. Lanjut lah tidurnya. Saya Udah tutup lagi ya. tidur yuk. Iya, Iya, Oke. saya tutup ya. Maaf ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.